saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dalam program Rema, Renungan Singkat Firman Tuhan di channel YouTube GPSI PKA. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan dengan lagu Sujud di Altarnya. Seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa
Shalom, selamat bertemu kembali dalam program Rema bersama dengan saya, Teni Kristina. Sebelum kita masuk dalam perenungan kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Engkau beri bagi kami. Ampuni kami untuk setiap kesalahan kami, dan suci kuduskan kami Tuhan supaya kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Berkati kami, Roh Kudus tuntun kami dengan hikmat-Mu, supaya hari ini kami boleh sama-sama merenungkan bagian kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, pada saat hari ini sebelum kita masuk dalam tema perenungan kita yaitu salah berdoa, mari sama-sama kita buka bagian Alkitab kita di dalam Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah salah berdoa. Dalam berdoa kita sering mendengar kata-kata bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Sehingga di dalam doa itu kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa mengutarakan isi hati kita dengan Tuhan. Kita bisa bercerita dengan Tuhan. Dan dibilang bahwa doa itu nafas orang percaya karena dalam setiap ibadah, dalam setiap hari, bahkan dalam setiap saat, orang percaya itu dituntut untuk berdoa. Maka dari itu, berdoa menjadi satu gaya hidup bagi orang percaya, mau atau tidak mau, suka ataupun tidak suka. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita pernah berpikir kalau selama ini saya salah berdoa atau tidak? Atau mungkin kita hanya berpikir bahwa berdoa itu kan tempat untuk meluapkan isi hati kita kepada Tuhan, untuk mencerahkan isi hati kita kepada Tuhan. Jadi, bagaimana mungkin kita bisa salah berdoa? Akan tetapi dalam pembacaan kita dalam surat Yakobus tadi dikatakan bahwa atau kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, saat hari ini kita mau sama-sama melihat bagaimana yang disebut dengan salah berdoa itu. Sehingga kita bisa melihat kembali dalam diri kita, apakah selama ini kita salah berdoa atau tidak. Jadi mari sama-sama kita melihat hal-hal yang menunjukkan setidaknya 3 hal hari ini bahwa kita salah berdoa. Yang pertama itu kita berdoa menurut kehendak diri kita. Di dalam pembacaan kita tadi dikatakan bahwa kita salah berdoa karena kita berdoa untuk memuaskan hawa nafsu kita. Bukan karena kita berdoa untuk apa yang mau kita lakukan untuk Tuhan. Kita berdoa hanya karena kita ingin. Dikatakan oleh Yakobus bahwa memuaskan hawa nafsu kita berarti apa? Hawa nafsu itu menunjukkan kepada keinginan, kepada apa? Niat hati kita, lebih kepada apa yang kita inginkan tapi bukan apa yang kita butuhkan. Sementara berdoa yang benar adalah kita berdoa menurut dengan kehendak Tuhan. Berdoa menurut apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dalam doa Bapa kami sendiri, saudara, kalau misalnya Bapak Ibu melihat dalam doa Bapa kami, kita diajarkan untuk mengucap syukur. Kita diajarkan untuk memohon pengampunan. Kita diajarkan untuk mengagungkan Tuhan. Akan tetapi kita lupa satu kata yang sangat penting dalam doa Bapa kami adalah kata secukupnya. Kita diajarkan untuk meminta yang secukupnya, bukan meminta segala hal yang kita inginkan. Mengajarkan kita untuk berdoa, minta secukupnya, dan juga di dalam kehendak Tuhan. Makanya dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Makanya dalam doa kita sebenarnya, doa Bapa kami ini menjadi suatu pola, menjadi role model yang harusnya menjadi panduan kita untuk berdoa. Bagaimana kita berdoa? Bukan semata-mata kita berdoa karena kita menginginkan sesuatu dari Tuhan. Kita berdoa bukan karena kita sedih, kita marah,
ataupun bahagia. Tapi kita berdoa karena memang doa adalah gaya hidup kita. Doa adalah bagian kita. Dan kemudian juga kalau kita lihat dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat 14 dikatakan begini. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak kita. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, seringkali kita berdoa hanya karena kita menginginkan sesuatu. Kita berdoa hanya karena kita iri melihat orang lain. Dan itulah hawa nafsu yang mendorong kita secara tidak sadar untuk kita menjadi salah berdoa. Itu yang pertama. Lalu yang kemudian, kita juga bisa salah berdoa ketika kita berdoa dengan sadar ataupun tidak sadar, berdoa dalam kemunafikan. Kalau Bapak Ibu ingat kisah perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai yang berdoa di dalam bait Allah, kita melihat bagaimana orang Farisi berdoa dengan mengatakan bahwa Tuhan, saya mengucap syukur karena saya tidak seperti pemungut cukai itu. Saya memberikan sedekah, saya berpuasa 2 kali seminggu, saya melakukan hal-hal yang Tuhan berikan kepada saya, Tuhan perintahkan kepada saya memberikan persepuluhan dari segala penghasilan saya. Dan seringkali kita melakukan itu. Dalam doa kita bilang, Tuhan, saya sudah melakukan A, saya sudah melakukan B. Seolah-olah kita melaporkan hasil pekerjaan kita kepada Tuhan. Dan itu yang membuat doa kita menjadi tidak benar. Karena apa? Karena dengan doa yang demikian kita menjadi munafik. Sementara yang Tuhan kehendaki adalah kita berdoa dengan rendah hati, dengan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan bukan meninggikan diri kita. Tuhan tahu setiap perbuatan kita tanpa kita katakan, tapi dalam setiap doa kita, Tuhan ingin kita mengagungkan Dia. Tuhan ingin kita minta ampun sama Tuhan, menunjukkan bahwa kita ini tidak layak. Bukan semata-mata karena kita hebat, bukan semata-mata karena kita kuat, lalu kita berdoa dan melapor sama Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sampai dalam doa kita terdapat kemunafikan yang kita sendiri tidak sadar kita ucapkan dalam doa kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdoa dengan rendah hati. Jangan dengan kesombongan kita. Jangan dengan kemunafikan kita. Karena tanpa disadari juga mungkin dalam Matius juga ada orang Farisi yang berdoa di pinggir-pinggir jalan. Untuk apa? Supaya dilihat orang. Dan secara tidak sadar itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Di saat kita berdoa di hadapan orang yang mungkin orang penting, orang yang mungkin orang yang kita anggap martabatnya lebih tinggi daripada kita, kita berpikir, berupaya bagaimana supaya doa itu menjadi doa yang mengesankan. Doa itu menjadi doa yang luar biasa di hadapan orang, di mana semua orang mau mengamini dan semua orang mau mengimani dalam hatinya. Akan tetapi tidak demikian. Yang doa Tuhan inginkan, doa yang benar adalah doa yang rendah hati. Lalu kemudian yang ketiga, yang terakhir. Kita seringkali berdoa hanya 1 atau 2 kali. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kita berdoa dengan setia. Hal yang membuat kita salah berdoa adalah ketika kita berdoa dengan tidak setia. Kita hanya berdoa saat kita ingin, kita hanya berdoa saat kita susah, kita hanya berdoa saat kita melalui ujian. Tapi di saat segala sesuatu terjadi, mau itu hal baik maupun hal buruk, kita suka lupa berdoa. Dalam tiap-tiap hari kita mungkin bisa bertanya sama diri kita hari ini, seberapa sering saya berdoa? Seberapa waktu yang saya berikan untuk berdoa? Seberapa banyak waktu yang Tuhan kasih sama saya dalam 24 jam ini untuk berdoa? Mungkin kita gak bisa jawab. Mungkin kita hanya berdoa dengan begini. Doa saat kita bangun tidur, doa saat kita mau pergi, doa saat kita mau makan, doa saat kita mau tidur. Kalau berdoa hanya dengan demikian, itu bukan berdoa, saudara.
Itu hanya laporan sama Tuhan. Tuhan tahu setiap aktivitas kita. Tapi yang dikatakan setia berdoa adalah di dalam doa itu kita mengagungkan Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita memohon ampun kepada Tuhan. Dan kita juga mau mengampuni orang lain dalam doa kita. Sama seperti dalam Mazmur 145 ayat 18 dikatakan begini. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tolong digarisbawahinya itu di dalam kesetiaan. Bukan tentang setiap hari kita berdoa. Tapi yang dibilang kesetiaan dalam berdoa itu adalah di mana kita menaruh hati kita saat kita berdoa. Jadi kalau kita berdoa hanya untuk laporan sama Tuhan, saya pikir itu bukan berdoa. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, saya pernah mendengar satu istilah begini. Apakah Tuhan mendengar doa? Jawabannya iya. Tapi apakah Tuhan menjawab setiap doa? Jawabannya belum tentu. Karena apa? Karena mungkin kita salah berdoa. Maka itu Bapak Ibu Saudara, mari kita hari ini melihat dalam diri kita masing-masing, kita bercermin, apakah selama ini kita berdoa menurut kehendak Tuhan atau menurut kehendak kita? Kita berdoa dengan kesombongan atau kemunafikan kita atau dengan rendah hati? Atau kita berdoa hari ini dengan setia atau tidak setia? Dan satu hal lagi Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup dari renungan kita hari ini, kita seringkali mendengar mungkin dalam ibadah-ibadah doa dikatakan begini. Doa orang benar besar kuasanya. Satu kunci untuk kita benar dalam berdoa adalah kita harus jadi orang benar itu dulu. Baru kita bisa menjadi orang yang berdoa dengan benar. Karena di saat kita menjadi orang benar, kita tahu apa itu kehendak Tuhan. Kita tahu apa itu rendah hati, kita tahu apa itu kesetiaan, maka kita yakin dan percaya Tuhan bukan hanya mendengar, tapi juga Tuhan mau jawab setiap doa kita. Jadi amin untuk renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang baik, kami berterima kasih ya Tuhan, kalau hari ini kami kembali diingatkan bahwa jangan-jangan kami selama ini salah berdoa. Kami berdoa Tuhan hari ini kiranya Tuhan ampuni kami untuk setiap kesalahan kami dalam berdoa. Dan Tuhan pimpin kami, Roh Kudus sertai kami, bekerja di dalam diri kami, supaya kami juga Tuhan boleh berdoa dengan benar. Jadikan kami orang-orang yang benar, supaya dalam setiap doa kami memiliki kuasa di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarkan sedikit renungan ini boleh tertanam dalam hati kami, dan kami boleh bercermin pada diri kami sendiri ya Tuhan, bagaimana kami harus berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin.